Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Banyuwangi 1 TV. Kita ketemu lagi sore ini di acara Rehat Sore. Kita ngobrol-ngobrol, kita berbincang bersama narasumber tamu saya yang sudah hadir sore ini. Nah, pemirsa, sore ini saya bersama Pak Eko Sutrisno, Sarjana Hukum. Beliau adalah seorang pengacara. Sudah hadir bersama saya sore hari ini. Saya sapa Pak Eko. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Tapi iya, saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Nurul Hidayah yang sore ini menemani Rehat Sore bersama Pak Eko Sutrisno, Sarjana Hukum. Pak Eko, Pak Eko ini seorang pengacara ya. Betul. Nah, Pak Eko punya profesi yang luar biasa ini. Tapi masyarakat pastinya juga perlu tahu ya. Pengacara itu apa saja tugasnya gitu ya, Pak Eko. Betul. Karena kan banyak juga masyarakat di sekitar kita ini yang kadang-kadang punya masalah dan perlu bantuan dari seorang pengacara. Betul. Masalah hukum, baik itu pidana ataupun perdata gitu ya. Pak Eko, tapi sebetulnya ya yang sering masyarakat dengar ya, kadang sebutannya itu pengacara, lawyer, advokat. Nah, itu apakah ada bedanya antara pengacara, lawyer sama advokat itu Pak Eko? Ya, jadi begini, pemirsa Banyuwangi TV yang berbahagia, dalam kesempatan sore ini sangat bagus sekali acaranya. Jadi kita bisa ngobrol sambil ya kita sharing-sharing terkait dengan masalah dunia pengacara. Baik, ada sebutan lawyer, ada sebutan pengacara, ada sebutan advokat, ada sebutan pokrol bambu. Nah, ini dulu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 memang ada bedanya. Kalau dulu ada namanya pengacara praktek. Nah, kalau mengenai pengacara praktek, pokrol bambu itu sebelum ada undang-undang advokat, itu hanya boleh berpraktek di wilayah pengadilan tinggi tempat izinnya itu diterbitkan. Tingkat apa itu Pak Eko? Provinsi. Tingkat provinsi. Berarti provinsi. Jawa Timur misalnya, Jawa Timur, mereka hanya boleh di provinsi di wilayah itu Jawa Timur saja. Nah, kemudian setelah itu kalau pengen menjadi bisa praktek di seluruh Indonesia, maka dia harus mengurus izin lagi, izin advokat, ujian lagi, lulus baru boleh beracara di seluruh wilayah Indonesia. Namun setelah diterbitkan, diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, maka seluruhnya baik itu pengacara praktek, lawyer dan segala macam itu menjadi satu, namanya advokat. Jadi berarti sekarang namanya adalah advokat ya. Gitu. Kalau lawyer itu dalam bahasa Inggris ya. Betul. Jadi sebetulnya lawyer tugasnya juga sama advokat ya. Sama. Kalau pengacara itu bahasa Indonesia bahasa begitu. Indonesia. Jadi pengacara, penasihat hukum, nah sama saja. Ya, lawyer atau advokat. Betul. Itu sama dan sama tugasnya saja. Bisa seluruh Indonesia, Pak Eko. Bisa seluruh Indonesia. Sepanjang itu perkara-perkara masih berada di wilayah negara Indonesia bisa ditangani. Nanti kalau umpamanya kita mau berpraktek di luar negeri bagaimana? Bisa, tapi izinnya harus izin di internasional gitu. Oh, jadi kalau izinnya untuk menangani perkara di Indonesia itu seluruh wilayah NKRI advokat ini boleh ya. Boleh. Iya. Gitu. Dan jika ingin berprofesi menangani perkara sampai ke luar negeri berarti izinnya internasional. Luar biasa ini Pak Eko ya. Nah, ini jadi tahu ini ya kalau advokat itu punya jenjang, istilahnya ada yang internasional, ada juga yang untuk wilayah NKRI ya. Dan Pak Eko, yang kita juga pasti tahu ya, masyarakat mungkin juga sering membaca entah itu di media sosial, kemudian di media berita,
advokat ini kan ada wadahnya ya Pak Eko ya. Betul. Ada wadahnya. Kalau Pak Eko yang sudah saya dengar tadi Pak Eko Peradi ini Pak Betul. Eko. Kebetulan saya Peradi. sekretarisnya. Oh, sekretaris Sekjennya. Peradi. Betul. Sekjen Peradi. Betul. DPC Banyuwangi. DPC Banyuwangi, luar biasa. Nah, Pak Eko mungkin bisa jelaskan ada berapa wadah bagi advokat di wilayah Indonesia ini. Kemudian Peradi itu apa dan apakah ada perbedaan antara Peradi dengan wadah yang lainnya? Baik. Jadi begini. Sebenarnya pada saat diundangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sepakat dari beberapa organisasi advokat, ada 8 organisasi advokat waktu itu membentuk wadah tunggal. Waktu itu ya. Waktu itu namanya Peradi, atau Peradi. Perhimpunan Advokat Indonesia. Tahun berapa tadi Pak Eko? Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. 2003. Ya. Iya. Nah, setelah itu ya terjadi fenomena-fenomena ya namanya advokat ini adalah organisasi independen, Iya. sehingga ya masing-masing anggota, masing-masing ya teman-teman pengacara sendiri itu ya punya pemikiran, punya pendapat yang berbeda-beda. Maka kemudian yang awalnya itu wadah tunggal, ada yang kemudian mendirikan organisasi lain yang jumlahnya Iya. memang secara pastinya kita belum bisa mendeteksi ya, karena kan yang kecil-kecil kan banyak itu. Iya. Yang besar, yang seperti Peradi yang memang organisasi yang pertama, memang Yang utama atau yang pertama utama gitu begitu, ya, nggih. Peradi. Dan itu juga sudah diakui sebagai organ negara. Jadi advokat atau pengacara itu merupakan salah satu penegak hukum juga, yang dikenal dengan catur wangsa, yang kedudukannya setara dengan kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan begitu. Nah, jadi dengan munculnya beberapa organisasi advokat ini, maka diharapkan ya masyarakat lah yang nanti akan memilih mana yang bisa nyaman, mana yang menurut masyarakat bisa membantu persoalan-persoalan yang menjerat masyarakat itu sendiri, menjerat masyarakat pencari keadilan itu. Jadi ya kembali lagi nanti justru kualitas yang akan iya. ini Jadi berbicara. pilihan ada pada masyarakat Pilihan dengan ada pada melihat masyarakat. gitu ya. Betul. Iya, Betul. melihat boleh dibilang kapasitas dalam menangani kualitasnya. perkara, kualitasnya, Betul. kredibilitas Betul, juga ya. Betul. Iya. Nah, jadi di sini apa fungsi organisasi kalau begitu kan? Pertanyaannya begitu. Kalau masyarakat ini kemudian ini ada Peradi, ini ada organisasi lain. Nah, terus fungsinya organisasi itu apa? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, bisa kami jelaskan bahwa dalam organisasi, karena saya anggota Peradi, maka saya akan bicara tentang Peradi. Iya. Di luar dari organisasi saya nggak tahu kan begitu. Iya, Nanti karena malah belum salah. pernah Iya. ada di sana gitu. Nah, jadi di situ organisasi ini juga punya namanya Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Kehormatan ini fungsinya untuk apa? Apabila ada beberapa atau ada advokat dari anggota kami yang nakal umpamanya, dalam tanda kutip oknum. Nah, itu bisa kita adili di Dewan Kehormatan. Kita bisa beri sanksi. Ada sanksi. Kode etik istilahnya ya. Iya, jadi iya. advokat yang melanggar kode etik bisa diberikan sanksi melalui Dewan Kehormatan. Bagaimana tata cara untuk mengadukan pengacara itu ke Dewan Kehormatan? Nah, mungkin ini sangat penting bagi masyarakat yang mungkin tadi dalam tanda kutip barangkali ada oknum-oknum yang kemudian ibaratnya begini, ngurus sapi ngurus perkara tentang sapi nih malah kehilangan sak kandangnya. Nah, ini jangan sampai seperti itu kan. Namanya juga manusia ya, ada oknum di mana tempat gitu. Itu kan boleh mengadukan persoalan itu ke Dewan Kehormatan. Nah, dengan cara bagaimana? Boleh umpamanya masyarakat ini tidak mengerti bagaimana tata cara mengadukan oknum advokat kepada Dewan Kehormatan. Nah, bisa melalui kantor DPC Peradi.
Kantornya di mana ini Pak Eko? Promosi nih. Iya, ya saya Kantornya juga belum tahu ini kantornya Iya, di mana ini. Di ini Jalan Piri Tendean, nomor Jalan Piri 102. Tendean. Oh, ini masuk Karangrejo, Karangrejo ya. di dekat Hotel Selamat. Oh iya, atau Promosi. kawasan Stasiun Lama Banyuwangi. Betul. Ya. Jadi di sana ya. Di sana boleh. Jika masyarakat ini bukan hanya untuk mengadukan ketika terjadi pelanggaran dari pihak advokat misalnya, tapi ketika membutuhkan juga ya Pak Eko, masyarakat ini ada yang butuh, saya ini berperkara begitu, kemana saya mengadukannya? Boleh juga kan datang ke kantor Peradi, tanya siapa yang bisa menangani gitu. Jadi begini, di kantor Peradi sendiri kita menyiapkan namanya Yayasan Bantuan Hukum. Jadi masyarakat yang ingin konsultasi, kemudian istilahnya masyarakat yang tidak mampu, yang ingin dibela kepentingannya ketika terjadi persoalan hukum, itu boleh mengajukan atau datang ke Peradi. Nanti kita layani gratis. Oh, gratis. Sebagai pelayanan kami, pengabdian kami kepada masyarakat. Gitu. Nah, pemirsa Banyuwangi 1 TV yang sedang nonton Reso Rehat Sore ya bareng saya Nurul Hidayah dan Pak Eko Sutrisno, sudah dapat penjelasan tadi dari Pak Eko ya, bahwa tugas pengacara itu seperti itu tadi ya. Kemudian ada wadahnya juga. Kalau Pak Eko ini Peradi itu Perhimpunan Advokat Indonesia ya. Dan ternyata ketika masyarakat ini ada yang sedang bermasalah, kemudian butuh bantuan hukum gitu, tapi masyarakat ini ada yang kurang mampu gitu ya. Dan ini Peradi bisa memberikan konsultasi hukum dan itu gratis itu bisa. Nah, Pak Eko, ini kan kalau berbicara tentang pengacara gitu ya, terdengarnya ini pengacara ini profesi yang wah gitu, profesi yang wah dan banyak juga yang kadang ya masyarakat ini ngeri-ngeri sedap ya kalau menggunakan jasa pengacara, bisa terbayang ketika berperkara ya, entah itu pidana, entah itu perdata, itu menggunakan pengacara kasarane kata orang Jawa ya. Bisa sampai jual sawah nanti untuk membayar pengacara. Apakah betul seperti itu atau itu hanya image saja di masyarakat? Nah ini Pak Eko bisa jelaskan ini supaya nggak terbayang di image masyarakat itu pengacara itu mahal sekali bayarnya. Sebenarnya ya enggak juga sih, tergantung ya. Jadi kalau kita ngomong ini profesi yang wah ya karena mungkin teman-teman ini karena sering lihat TV yang dilihat yang wah-wah kan ketika perkara-perkara nasional ya kasus-kasus besar dengan pengacara-pengacara TOP BGT. Iya, tapi sebenarnya relatif ya. Saya bilang relatif itu kan masalah harga itu kan berdasarkan kesepakatan. Itu berdasarkan kesepakatan. Apakah hanya yang bayar saja? Enggak, seperti yang saya bilang tadi. Kan kita juga menyiapkan jalur bagi masyarakat yang tidak mampu melalui jalur mana, kan kita sudah sampaikan itu. Dan kemudian juga salah satu ini, apabila ada mungkin seorang warga yang kena masalah pidana umpamanya. Nah, masalah pidana ini kan ada ancaman hukuman yang di atas 5 tahun, umpamanya pembunuhan, ada yang pokoknya ancamannya di atas 5 tahun. Itu kan wajib didampingi pengacara. Lalu bagaimana apabila dari pihak tersangka atau keluarganya ini tidak mampu menyiapkan pengacara? Nah, itu dari negara nanti akan menunjuk menyiapkan pengacara. Nah, jadi negara hadir di situ menyiapkan pengacara untuk mendampingi terdakwa, mendampingi tersangka, kan begitu. Berarti negara yang menunjuk pengacara tersebut. Karena itu kewajiban negara untuk menyiapkan pengacara. Nah, dan ketika pengacara ini mendapat amanah itu ya, ditunjuk sebagai pendamping dari tersangka apa terdakwa itu mulai dari tingkat penyidikan, jadi mulai dari tersangka sampai terdakwa itu ya. Betul. Itu harus mau, harus itu kewajiban. Itu harus kewajiban. Nah, kenapa? Karena kan dari sisi hukumnya kalau itu
pengacaranya tidak ada bagaimana? Kan ini tidak bisa diadili. Karena syarat formalnya tidak tercukupi, tidak terpenuhi. Iya. Jadi memang harus ada pendamping hukumnya dari tersangka, mulai tersangka sampai terdakwa. Ya. Jadi ini kadang-kadang kan masyarakat ada image di masyarakat bahwa pengacara membela yang salah kan begitu, ya kan? Ada yang itu salah kok dibela kan begitu. Ada yang seperti itu. Maka perlu kami jelaskan bahwa bukan yang kita bela itu bukan masalah dia salah atau bukan. Iya, orang gitu itu dianggap bersalah kan kalau sudah diputus oleh pengadilan. Jadi kita tetap memegang asas praduga tidak bersalah dong. Iya. Jadi ketika seseorang itu melakukan suatu perbuatan pidana yang perbuatan yang melanggar hukum, ya sebelum ada putusan pengadilan kan belum dinyatakan bersalah. Dan untuk menuju putusan itu kan ada proses syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah harus didampingi oleh pengacara. Betul. Jadi kemudian ketika ada pembunuh kok sudah tahu membunuh kok dibela. Nah, kalau tidak dibela tidak bisa diadili nih. Kalau tidak bisa diadili tidak bisa dihukum. Nah, itu loh yang harus kita sampaikan kepada masyarakat supaya tahu kan gitu. Tidak semata-mata pengacara itu membela yang sudah salah dibela, bukan. Kita memang sistemnya seperti itu. Nah, pemirsa Banyuwangi 1 TV yang sedang nonton Rehat Sore, Pak Eko sudah memberikan wawasan gitu ya, edukasi seputar profesi pengacara ini. Ternyata pengacara itu tidak melulu berkaitan dengan materi atau istilahnya dibayar begitu. Ternyata pengacara juga ada tugas yang pengacara ini bisa memberikan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat yang tidak mampu, seperti yang Pak Eko jelaskan tadi. Dan Pak Eko, ini kalau yang tidak mampu seperti itu, apakah betul-betul memang gratis sampai perkaranya selesai, atau nanti jangan-jangan di tengah jalan pengacaranya nggak mendampingi lagi? Jadi kalau kita sudah penunjukan itu kan ada dibagi beberapa tingkat ya. Penunjukan di tingkat penyidikan. Di tingkat penyidikan ya kita dampingi sampai yang bersangkutan P21, sampai kemudian nanti dilimpahkan perkaranya ke kejaksaan. Tapi biasanya ketika sudah sampai ke pengadilan, nanti pengadilan juga akan menunjuk lagi siapa yang akan mendampingi pihak terdakwa ini untuk di dalam persidangan. Betul. Jadi ketika pertama mereka jadi tersangka, itu sudah ada pengacara yang melihat kasus yang misalnya ancaman nanti hukumannya akan 5 tahun. Itu ya. Mulai jadi tersangka sudah didampingi. Betul. Kemudian nanti ketika jadi terdakwa juga disiapkan juga. Itu pengacaranya bisa berbeda. Bisa berbeda. Oh, gitu. Tergantung nanti penunjukan dari majelis siapa. Iya. Gitu. Baik. Nah, pemirsa Banyuwangi 1 TV, kita masih berbincang bersama Pak Eko Sutrisno, sarjana hukum. Beliau seorang advokat, atau kalau bahasa Indonesianya disebut pengacara gitu ya, atau boleh dibilang lawyer karena tugasnya sama. Masih bersama saya Nurul Hidayah di Rehat Sore.